安阳剑阵，灭道剑诀，高比夫。切磋，他一剑平山河。真正说了句话，实在委屈。来庄元道真，千年前就已经失传的剑法秘，未圆之梦，他没杀成。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa tanpa akhir episode ke-17 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Li-Han membantai satu orang penatua bernama Master Mu karena dia menggunakan harta rahasia palsu pada saat kompetisi 7 puncak sedang dilaksanakan. Anyway, ternyata penatua ini bukan berasal dari puncak Tianjian ya guys, tapi dia cuma pakai pedang pemusnah dao yang palsu ketika berusaha melawan King Li-Han. Episode kali ini pun dimulai dengan penatua Yuan Daozhen yang sedang memperkuat formasi pelindung puncak Tianjian menggunakan energi spiritual dari pedang pemusnah dao yang asli. Meskipun begitu, Yuan Daozhen tetap kelelahan karena dia menggunakan energi spiritual yang cukup banyak untuk mengendalikan pedang pemusnah dao. Ketika Yuan Daozhen sedang kelelahan, tiba-tiba saja datang seorang murid puncak Tianjian memberikan informasi kalau formasi pelindung sudah diterobos oleh seseorang. Yap, benar sekali, orang tersebut merupakan King Li-Han yang datang untuk mengambil pedang pemusnah dao yang asli dari tangan Yuan Daozhen. Formasi tambahan yang digunakan oleh murid-murid puncak Tianjian juga sama sekali tidak memberikan efek sedikit pun untuk King Li-Han. Mau tidak mau, Yuan Daozhen harus turun tangan sendirian menghadapi Bang MC kita. Setelah beradu kekuatan pedang, Li-Han merasakan sesuatu yang cukup aneh di mana menurutnya kekuatan spiritual dari Yuan Daozhen sangatlah lemah. Sementara itu, Zonglong yang berencana turun langsung untuk membantu Yuan Daozhen mendapatkan hadangan dari Su Ye. Su Ye menganggap kalau Yuan Daozhen adalah master puncak yang cukup kuat, jadi dengan kemampuan Li-Han saat ini tidak akan bisa mengalahkannya. Terlebih lagi kemampuan dari pedang pemusnah dao memang tidak kaleng-kaleng. Yuan Fengtu这把灭道拳，这位少河主，就算元丰主还不知道吧？ Di sela-sela perbakuan taman, King Li-Han memberitahukan kepada Yuan Daozhen kalau Master Mu sudah menggunakan pedang pemusnah dao yang palsu pada acara kompetisi 7 puncak. Tapi di sini Li-Han meminta Yuan Daozhen tidak perlu khawatir karena dia sudah memberikan pelajaran keras kepada Master Mu karena kesalahan yang dia perbuat. Tanpa diduga, Yuan Daozhen tidak begitu kesal dengan kejadian ini dan malah berterima kasih serta meminta King Li-Han untuk segera meninggalkan puncak Tianjian sekarang juga. Ucapan terima kasih saja tidaklah cukup. Bagaimana kalau aku meminjam pedang pemusnah dao milikmu selama beberapa hari ke depan? Ucap King Li-Han yang meminta pedang pemusnah dao secara baik-baik. Tentu saja permintaan dari King Li-Han ditolak mentah-mentah oleh Yuan Daozhen yang tidak akan menyerahkan pedang pemusnah dao kepada siapapun. Karena Yuan Daozhen tidak berniat menyerahkan pedang pemusnah dao, maka King Li-Han langsung melakukan beberapa serangan. Serangan-serangan yang dibuat ini juga membuat Su Ye heran karena Yuan Daozhen kok selemah ini. Diketahui dulu dia pernah berlatih bersama dengan Yuan Daozhen dan saat itu Yuan Daozhen begitu kuat. 切磋，他一剑平山河。真正说了句话，实在委屈。来庄元道真。 Sambil melakukan perbakuhan taman, King Li-Han ngerosting Yuan Daozhen dengan mengatakan kalau pedang pemusnah dao berbicara kepadanya kalau pedang itu merasa tersiksa selama dipegang oleh Yuan Daozhen yang terlalu lemah.
Pemahamanmu soal keterampilan pedang sangatlah dangkal, kekuatan spiritualmu sangatlah kosong, dan tidak bisa memprediksi satu serangan pun. Jiwamu goyah dan panik ketika sesuatu terjadi, ucap King Lihan sembari menjelaskan kalau orang yang saat ini dia bantai bukanlah Yuan Daozhen yang asli. Bang MC kemudian membuat asumsi kalau Yuan Daozhen yang asli sudah dibunuh oleh Yuan Daozhen palsu di hadapannya. Sontak hal ini membuat Zonglong marah dan langsung melakukan serangan kepada King Lihan. 他就是我的师傅，怕你俩师徒情深吗？ Karena Zonglong dan Yuan Daozhen palsu tidak mau mengakui kalau mereka berdua adalah komplotan, pada akhirnya King Lihan mengambil sebuah tindakan untuk membunuh Zonglong. Situasi ini pun pada akhirnya membuat Yuan Daozhen palsu mengakui kepada semua orang kalau dia bukanlah Yuan Daozhen yang sebenarnya. Ternyata yang selama ini menjadi Yuan Daozhen merupakan saudara kembar dari Zonglong. Ketika identitas dari saudara Zonglong sudah terbongkar, maka King Lihan bertanya di manakah kuburan dari Yuan Daozhen yang asli pada saat ini. Akan tetapi di sini Zonglong menolak untuk memberitahukan di manakah kuburan dari Yuan Daozhen yang asli karena sama sekali tidak ada gunanya. Mengetahui Yuan Daozhen sudah dibunuh oleh Zonglong dan saudaranya, Su Ye pun langsung mengambil tindakan untuk menghukum mereka berdua. Tapi King Lihan langsung menghadang serangan tersebut karena menurutnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Zonglong selama ini. Lihan pun berkata kalau Zonglong memang menginginkan harta rahasia, maka mereka bisa pergi meninggalkan puncak Tianjian setelah mereka mendapatkan pedang pemusnah Dao. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pergi kemana-mana dan lebih memilih menyamar menjadi Yuan Daozhen. King Lihan pun terlihat langsung terbang untuk menancapkan pedangnya tepat di atas altar pertarungan. Semua itu dia lakukan karena masih yakin kalau Yuan Daozhen masih berada di tempat ini. 你们留下！师傅他疯了呀！ Dan ternyata memang benar kalau Yuan Daozhen masihlah hidup dan saat ini posisinya sedang terikat rantai di dalam ruangan bawah tanah. Meskipun dia masih hidup tapi kondisinya cukup berbeda. Zonglong kemudian menjelaskan kalau 1 tahun yang lalu ada seseorang yang memberikan buku keterampilan pedang kepada gurunya. Setelah mempelajari buku keterampilan pedang tersebut, Yuan Daozhen tiba-tiba saja menjadi gila dan melakukan pembunuhan terus-menerus. Terkadang dalam waktu 1 bulan dia hanya sadar 1 atau 2 hari saja, setelah itu kembali berubah menjadi gila. Dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin Yuan Daozhen bisa memimpin puncak Tianjian, dan jika kabar mengenai Yuan Daozhen yang menjadi gila tersebar, maka puncak Tianjian pasti akan menjadi incaran orang jahat. Untuk itulah Zonglong memanggil adiknya untuk menyamar sebagai Yuan Daozhen dan menjalankan puncak Tianjian bersama-sama agar semuanya terlihat normal. Setiap hari Zonglong hidup dalam ketakutan karena dia takut gurunya bisa kabur dari ruangan bawah tanah dan identitas asli adiknya akan diketahui orang lain. 1年前，整日还傻，根本没有办法统领天剑锋，怕弟弟被人发现。 Semua penjelasan yang diberikan oleh Zonglong dibantah oleh Su Ye. Menurut Su Ye, pemahaman dari Yuan Daozhen sangatlah tinggi, jadi tidak mungkin ada sebuah buku keterampilan yang bisa membuatnya menjadi gila seperti ini. Ternyata usut punya usut, teknik keterampilan pedang yang dipelajari oleh Yuan Daozhen adalah teknik pedang semesta. Sontak hal ini membuat Bang Po berbicara kalau teknik pedang semesta merupakan teknik yang sudah hilang ribuan tahun yang lalu. Jadi dia heran kenapa bisa muncul di tempat seperti ini. Lihan sendiri menganggap teknik pedang semesta hanya membangkitkan keinginan di dalam hati penggunanya. Dan secara kebetulan keinginan hati dari Yuan Daozhen adalah membunuh seseorang. Jadi wajar saja jika Yuan Daozhen menjadi gila membunuh seperti ini. Meng Po pun mulai kepikiran kalau Yuan Daozhen mempunyai simpul di dalam hatinya, yaitu pernah gagal membunuh seseorang yang ingin sekali dia bunuh. Benar saja, Yuan Daozhen kelihatan kembali mengamuk sembari berteriak seseorang yang belum berhasil dia bunuh. 1000年前就已经失传的剑法秘魏源之梦，他没杀成。
Keadaan dari Yuan Daozhen yang menjadi gila membunuh ini juga sekaligus menutup episode 17 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.